Hello founders, ketemu lagi sama gue di Abduh Startup Channel. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang tips gimana caranya ngebangun startup untuk mahasiswa. Karena kemarin setelah gue riset, ternyata di followers gue yang di Instagram, gue lihat di dashboard, banyak banget dari followers gue itu kisaran umurnya dari 18 sampai 24 tahun. Dan mereka itu adalah golongan-golongan milenial dan juga yang kebawahnya itu golongan Gen Z. Setelah gue telaah lagi, ternyata banyak dari milenial dan Gen Z yang pengen terjun ke dunia startup. Karena memang pertama yang harus kalian pahami ketika kalian ingin terjun ke dalam dunia startup, kalian harus pahami bahwasanya dunia startup itu sangatlah penuh dengan ketidakpastian dan juga nggak seenak yang kalian lihat. Tapi lagi-lagi ini bukan menjadikan kalian pesimis, tapi harusnya menjadikan kita semua milenial dan juga Gen Z tetap optimis dan juga semangat untuk meraih hal-hal tersebut. Dan juga kalian harus yakin bahwasanya apa yang kalian bangun melalui startup ini akan menjadi manfaat bagi banyak orang di Indonesia. Nah, gue mungkin bakal langsung masuk aja ke topiknya. Ketika milenial dan Gen Z pengen membangun suatu startup, maka apakah yang pertama harus disiapkan? Apakah uang, modal, ataupun sejenisnya? Nah, jawabannya adalah yang pertama adalah ide dan juga tim. Nah, dua hal ini sangat penting dan juga sangat berpengaruh bagi kalian para founder startup. Yang pertama, kalian harus mencari idenya dulu. Lebih tepatnya kalian cari dulu problemnya. Problem apa sih yang ada di sekitaran masyarakat yang sekiranya butuh untuk kita solve dan juga kita berikan solusi terbaik kita melalui produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, setelah kalian mempunyai ide, maka pastikan kalian juga butuh partner karena kalian butuh teman diskusi, butuh teman untuk merencanakan project-project dan planning kalian ke depannya. Maka carilah partner yang sesuai dengan dan sevisi dengan kalian. Karena untuk mencari seorang founder, untuk mencari seorang co-founder dari suatu startup, itu sama seperti kita mencari jodoh. Sama halnya kita harus melihat dia karakteristiknya seperti apa, apakah dia sevisi dengan kita, apakah kita satu frekuensi dengan dia, apakah tujuan kita di akhir nanti sama dengan apa yang diharapkan dari startup yang akan kita buat ini. Nah, setelah kalian mempunyai ide dan juga kalian mempunyai tim, maka setelah itu sedikit demi sedikit bangunlah sebuah personal branding melalui startup tersebut dan juga gunakanlah bootstrap. Seperti yang kemarin udah gue jelasin di Instagram, bootstrap itu adalah pemodalan suatu startup dengan uang sendiri atau dengan kantong sendiri, atau bisa disebut pendanaan pribadi, kantong seadanya aja. Karena dulu founder dari Gojek pun Pak Nadiem Makarim membangun Gojek itu dengan kantongnya sendiri, karena beliau berkata, saya juga dulu bekerja, maka karena saya bekerja saya juga membangun Gojek juga, salah satunya dengan uang saya dulu, dengan kantong pribadi saya dulu. Jadi beliau membangun dengan uang beliau sendiri dulu, baru nanti akan mendapatkan pendanaan dari pihak-pihak lain. Nah, setelah kalian melakukan bootstrapping atau menggunakan dana dari kalian sendiri, maka mulailah untuk menjamah kepada angel investor. Angel investor adalah orang-orang yang berbaik hati yang tentunya mau memberikan pendanaan kepada kalian berupa dana untuk ekspansi, untuk agar startup kalian bisa lebih maju dan growth lebih eksponensial. Nah, setelah kalian memahami hal-hal tersebut, maka pahami bahwasanya startup itu adalah long game. Startup bukanlah short game, tapi startup itu long game dan juga bahkan marathon game. Tapi dia memang dituntut untuk memiliki growth yang cepat dan juga bisa memberikan dampak yang begitu luas, dan kalau bisa marketnya menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu maka pastikan startup yang kalian punya itu memiliki beberapa tujuan penting, yaitu diantaranya yang pertama adalah product market fit. Mungkin ini nanti akan gue bahas lagi di video selanjutnya lebih detailnya lagi. Tapi product market fit ini adalah seberapa produk kalian itu bisa solve problem yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah business model. Business model juga ntar akan gue bahas lagi di video yang kedua. Penjelasan secara rincinya, ada value proposition dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, ketika kalian sudah punya product market fit yang bagus dan juga bisnis model, maka pastikan kalian harus memvalidasi ide-ide kalian tadi kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Setelah itu, validasi ide-ide kalian kepada beberapa orang atau banyak orang, mungkin teman-teman mahasiswa kalian ataupun kepada dosen-dosen kalian. Apakah mereka firm dengan apa yang kalian tawarkan kepada mereka? Nah, untuk tahap selanjutnya, gue akan kasih 3 tips ketika kalian pengen ngebangun suatu startup dengan baik dan benar. Yang pertama, kalian harus tentukan target audiens yang kalian tuju. Tentukan dulu nih, kalian tuh menuju target audiens yang seperti apa. Audiens centernya, titik dari audiensnya. Kalau misalnya kalian mengincar milenial yang seperti apa? Hobinya apa? Warna kesukaannya apa? Kegiatan sehari-harinya apa? Lalu problemnya apa? Cari tahu secara rinci. Itulah yang dinamakan oleh
target audience atau audience centric. Pahami apa yang mereka inginkan dan juga consumer behavior yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang kedua, expand network. Kalian harus memperluas network. Kita harus terus kenalan dengan banyak orang. Kita ketemu banyak orang. Kita belajar dari banyak orang. Kita mengambil benefit dari banyak orang. Kita belajar dan juga tetap kreatif tentunya untuk bisa berkolaborasi dengan brand-brand lainnya, dengan orang-orang lain yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk kita. Yang ketiga, be optimistic. Jangan pernah nyerah, tetap semangat, tetap optimis dengan apa yang kalian tuju, dengan apa yang kalian rencana dari mimpi-mimpi kalian dan juga startup yang akan kalian bangun untuk kedepannya. Industri sangat banyak, kalian kembangkan, kalian semangat dan juga yakin pasti kita akan bisa menjadi seorang founder startup dan the next success founders in the future. Okay, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.